Saya mencoba merangkum dari beberapa informasi dari browsing di Google dan buku-buku sejarah, dan lain-lain, untuk memaparkan sebagian sejarah singkat Kesultanan Banjar, kerajaan Islam pertama di Kalsel. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Mulanya, kesultanan ini terletak di wilayah Banjarmasin meski pada perkembangannya sempat berpindah-pindah ibu kota hingga ke Martapura. Pada masa lalu Kesultanan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan kesultanan ini juga memiliki pengaruh kultural yang mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar hingga hari ini. Mulai dari religi, bahasa, seni, hingga sistem kemasyarakatan, kerajaan Banjar awalnya didirikan oleh Pangeran Samudera, pewaris negara Daha yang lari ke Banjarmasin. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama, Raja keempat, terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara dua orang anaknya yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Namun, Raja Sukarama justru berwasiat agar kelak pengganti tahtanya ialah Pangeran Samudera, anak dari Putri Galuh. Terlanjur berambisi menjadi penguasa, Pangeran Tumenggung tidak terima dengan wasiat tersebut. Ia sangat memusuhi Pangeran Samudera. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudera kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat, Huin, Belandian dan Banjar. Ketika Pangeran Samudera telah dewasa, ia bertemu dengan Pati Masih, seorang penguasa bandar yang telah memeluk Islam. Setelah berunding dengan Pati Balit, Pati Balitung, dan Pati Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudera menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan menjadi Raja Banjar menjadi titik balik perjuangan Pangeran Samudera. Ia berhasil membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk memperoleh kembali haknya sebagai raja di negara Daha. Sementara itu, Pangeran Tumenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru yang berdiri itu, menjadi marah dan tak mau tinggal diam. Ia segera berencana mengirim armada perang ke Sungai Barito dan ujung Pulau Alalak untuk menyerang Pangeran Samudera. Menghadapi kenyataan seperti itu, Pangeran Samudera sadar kekuatan armadanya masih belum mampu melawan pamannya. Atas saran Pati Masih, ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu, dengan syarat Raja Banjar beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Pangeran Samudera pun menerima syarat tersebut dan Kerajaan Demak mengirimkan 1000 pasukan bersenjata beserta penghulu bernama Hatip Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudera sebagai Raja Banjar. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah-daerah lain mulai tunduk. Pangeran Samudera pun kemudian bergelar menjadi Sultan Suryansyah.